dari sudut pandang badan pengawasan, kesalahan teknis apa yang sering ditemukan Ya, oleh Bawas di ya. lapangan ketika satuan kerja itu mengunggah dokumen data pendukung di Mhm. aplikasi PMPZI, sehingga mungkin kesalahan itu menghambat proses penilaian. Iya. Sebenarnya kalau dari perspektif Mhm. Bawas, dokumen atau data dukung apa yang paling sering tidak lengkap, Bapak, dari 5 komponen itu? Dan selain tidak lengkap, mungkin ada satker yang tidak update atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan format. Itu kebanyakan dari area yang mana? Satuan kerja mungkin masih ada berpikir, pengadilan itu kan ada 2 pihak, yang kalah pasti nggak suka, yang menang pasti belum tentu juga dia mau Iya. memberikan survei. Nah, sebagai tim penilai internal, itu kira-kira ada nggak tips and trick gitu untuk rekan-rekan di pengadilan untuk melakukan survei bagaimana sih supaya survei itu memang betul-betul real begitu? Dan tentu kita kan tidak bisa mengatur pengunjung Betul, betul, persidangan, kan betul. begitu tidak bisa mengatur, Bapak. Tapi bagaimana sih setidak-tidaknya tips and trick supaya survei itu tadi mendekati kebenaran? Ya. Apa pola kesalahan berulang terkait riwayat hukuman disiplin pegawai yang membuat satuan kerja tersebut tertahan dalam proses clearance? Nah, sebenarnya apa sih strategi teknis yang terbukti berhasil membantu satuan kerja dengan sumber daya terbatas namun dia tetap bisa lolos verifikasi? Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Ratusan satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia setiap tahun berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Dan tentu tidak sedikit yang justru terhenti di tengah jalan. Bukan karena minim komitmen, tetapi karena persoalan-persoalan teknis yang mungkin luput dari perhatian. Misalkan saja adanya data dukung yang tidak sinkron dengan realita kondisi di lapangan, ada juga hasil survei yang tak kunjung memenuhi ambang batas penilaian, catatan LHKPN yang belum tuntas, atau jawaban yang gugup saat wawancara pendalaman. Pada episode kali ini, kita akan membedah kendala-kendala nyata dalam proses monitoring dan evaluasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Mulai dari pengisian PMPZI, verifikasi berjenjang, sampai dengan observasi di lapangan. Bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syafiq, SAG SHMH, Inspektur Wilayah 2 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita simak baik-baik. Karena bisa saja kendala yang kita bahas dalam podcast ini itu merupakan kendala yang sedang dihadapi oleh satuan kerja saudara. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan terima kasih perkenan Bapak menjadi narasumber pada podcast hari ini. Oke. Dan tentu kita akan membahas hal yang menarik Bapak. Kita tidak hanya membahas terkait dengan normatif ataupun teori. Hmm. Kita langsung bahas kendala-kendala. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pencanangan zona integritas di Mahkamah Agung itu dimulai tahun 2019 ya Bapak ya. Iya. Pasca diterbitkannya SK-KMA nomor 58 Iya. tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas Hmm. menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih birokrasi melayani. bersih dan melayani. Tentu selama 7 tahun ini akan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh satuan kerja. Iya. Kita mungkin mulai dari tahapan pertama, yaitu tahapan PMPZI, Bapak. Mhm. Nah, sebenarnya dari sudut pandang badan pengawasan, kesalahan teknis apa yang sering ditemukan Ya. oleh Bawas di Ya. lapangan
ketika satuan kerja itu mengunggah dokumen data pendukung di aplikasi PMPZI, sehingga mungkin kesalahan itu menghambat proses penilaian. Iya. Terima kasih Mas. Jadi ini sore ini kita diskusi sharing gitu ya tentang kendala pembangunan zona integritas. Dalam ini adalah membangun wilayah birokrasi wilayah BPK dan menuju BBM. Kendala yang utama dalam pengisian PMPZ itu biasanya Mas, itu pada kendala, kalau menurut saya ya, itu biasanya sifatnya administratif. Administratif itu artinya kadang-kadang dokumen yang diupload itu tidak sesuai dengan yang senyatanya. Atau ada juga kawan-kawan itu yang sering melakukan kesalahan adalah satu evidence itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, berikutnya lagi yang paling krusial itu kita meminta untuk misalkan link itu ya untuk evidence-nya itu bentuknya kan link. Kita meminta biasanya dalam bentuk Google Drive, tapi kemudian ada yang melakukan kreativitas dalam bentuk hyperlink. Karena ini tidak bisa dibaca. Nah, atau sudah Google Drive tapi dikunci. Nah, tidak semua orang yang memiliki link bisa membuka. Seharusnya sudah dari awal kita sampaikan bahwa semua evidence itu diupload ke dalam Google Drive dan itu tidak boleh dikunci. Sehingga semata-mata kita langsung buka, kita lihat, buka, kita lihat. Nah, dari situ evaluator akan melakukan evaluasi terhadap dokumen atau evidence yang diupload untuk melihat apakah evidence ini membuktikan sesuatu atau tidak. Dalam hal ini adalah langkah perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Satker dalam hal mewujudkan pembangunan zona integritas itu. Jadi harapan saya itu kawan-kawan jangan hanya mengisi misalkan satu kegiatan gitu ya, isinya cuma undangan, terus kemudian notulen, kemudian foto dokumentasi itu sama tanda tangan presensi, tapi lebih bisa memberikan dokumen yang nyata bahwa ini sudah berjalan, artinya apa yang ada langkah perubahan yang ada di dalam pembangunan zona integritas itu sudah diimplementasikan, sehingga dokumen itu adalah sesuatu yang menjadi hanya sekadar catatan, ya, catatan. Tapi aksi perubahannya sudah nyata. Ini adalah melakukan pembiasaan dalam mendokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan. Kira-kira begitu, Mas. Berarti tadi Bapak menjelaskan ada kekhilafan mungkin ya Pak ya dari Iya. pihak Satker, dokumen yang diupload ternyata dikunci. Itu Iya. sering terjadi begitu? Sering. Itu bagaimana Pak? Apakah dari pihak Badan Pengawasan mengkonfirmasi dari Satker bersangkutan atau langsung dicoret itu Pak? Nah, jadi dulu di tahun-tahun sebelumnya itu langsung dicoret. Tapi kemudian di tahun 2026 ini kami Badan Pengawasan selaku TPI ya, tim penilai internal, itu saya menyampaikan kepada kawan-kawan auditor untuk kita, kan tujuan kita membangun zona integritas itu untuk membuat Satker ini melakukan perubahan secara terus-menerus berkesinambungan, dan itu jangan kita batasi. Artinya kalau sifatnya hanya kejadian seperti itu harusnya idealnya kita ingatkan untuk diberikan kesempatan membuka, kemudian kita lakukan verifikasi supaya ini ya semuanya bisa ternilai gitu ya, dilakukan evaluasi. Nah, maka di tahun 2026 ini kami Badan Pengawasan itu membentuk narahubung untuk masing-masing Direktorat Jenderal ya, masing-masing eselon 1. Ini penting mengapa? Kaitannya dengan persepsi penilaian kita Badan Pengawasan, kemudian Direktorat Jenderal dalam Peradilan Umum, Dirjen Badilum, itu selaku nanti yang menilai secara berjenjang, kan penilaian itu dari pengadilan tingkat banding, kemudian dinilai oleh Dirjen Badilum, kemudian Dirjen Badilum diusulkan kepada Pak Sekma, dari Pak Sekma kemudian dinilai oleh TPI Badan Pengawasan untuk yang BPK ya. Nah, supaya apa yang sudah dinilai oleh Badilum itu sama dengan yang dinilai oleh Bawas. Sehingga tidak ada
perbedaan gitu. Nah, untuk menyamakan persepsi ini kami menyiapkan narahubung di Badan Pengawasan, PIC untuk misalkan Badilum siapa. Supaya ada kendala-kendala itu bisa langsung dikonsultasikan. Harapan kita itu WBK ini kemudian seperti maksud dan tujuannya ya, membuat Satker kita itu menjadi lebih bagus, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pencari keadilan. Dan tidak hanya Satker itu, tapi menjadi sebuah island of integrity gitu ya. Jadi bisa mengajak Satker yang lain yang di sekitarnya untuk kemudian sama-sama menjadi Satker yang mengedepankan integritas dalam setiap pelayanannya. Gitu, Mas. Baik, tadi Bapak menyampaikan ada proses penilaian berjenjang ya Bapak ya. Nah, ini bagaimana bentuk koordinasi antara Badilum dengan Bawas dalam menilai data bukti dukung yang telah dikirimkan oleh Satker. Apakah selama ini ada perbedaan perspektif di dalam hal itu? Sebelumnya iya, ada perbedaan perspektif ya, tapi di tahun 2026 ini kita meminimalisir perbedaan perspektif itu dengan cara bahwa pedoman penilaian itu dikeluarkan dengan SK Kabawas ya, setiap tahun berubah karena kita evaluasi, kita sesuaikan dengan arah kebijakan yang diterapkan oleh Menpan. Nah, mulai tahun ini pedoman penilaian itu kita share kepada masing-masing eselon 1, dalam ini Dirjen Badilum gitu ya. Supaya apa? Supaya Dirjen Badilum kemudian melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengadilan tingkat banding untuk menyamakan persepsi, sehingga apa yang sudah dinilai oleh pengadilan tingkat banding itu sama dengan yang dinilai oleh Badilum, kemudian sama juga yang dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan dalam hal penyediaan dokumen ya, sampai pada batas analisis dokumen. Nanti Badan Pengawasan akan kemudian menguji apakah dokumen ini senyatanya itu sama dengan implementasi di lapangan. Itu bedanya. Bedanya di situ berarti tahun 2026 ini untuk koordinasinya lebih selaras ya Iya. Bapak ya. Karena memang tadi Bapak menyebutkan sebagai Bawas itu sebagai tim penilai internal secara regulasi mengatur kemudian memberikan komponen penilaian kepada Badilum, Badilum mensosialisasikan Ya. agar tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding dalam melakukan penilaian semuanya seragam. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Ya. Bapak ya. Nah, kemudian ini ada hal yang menarik Pak. Bapak di awal tadi menyebutkan bahwa Satker itu banyak juga tuh yang satu Satker itu misalkan satu dokumen untuk kegiatan ini dipakai terus berulang sampai dokumen yang lain. Artinya kan ada satu duplikasi ya Bapak ya. Nah, bagaimana pola data dukung yang asal lengkap ini tidak mencerminkan implementasi di lapangan itu diketahui oleh verifikator Bapak. Apakah memang dokumen itu satu persatu dibaca dan juga diverifikasi sampai detail atau bagaimana Bapak? Iya. Jadi yang dilakukan oleh verifikator, Mas, itu melihat dokumen itu satu persatu. Kita melakukan andok namanya ya, analisis dokumen itu satu persatu. Nanti akan ketahuan nih, loh kok judulnya Monef, tapi isinya foto rapat dinas misalkan, rapat bulanan gitu ya. Itu akan ketahuan. Nah, bisa juga nanti kita lihat fotonya berbeda, tapi presensinya sama. Nah, kawan-kawan masih terjebak dalam pembangunan zona integritas ya, terjebak pada pemenuhan dokumen. Padahal seharusnya yang kita lakukan terlebih dahulu adalah membangun zona integritas itu merubah budaya kerja terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melakukan dokumentasi apa yang kita lakukan. Jadi tetap harus ada perencanaan, bagaimana kita melakukan eksekusinya, pelaksanaannya, perencanaan, pelaksanaan, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi, baru ada tindak lanjut. Setiap program itu harus dilakukan semacam itu supaya hasilnya maksimal. Gitu. Tapi kalau ada dokumen-dokumen yang sama itu misalkan diketahui oleh verifikator, itu mengurangi nilai nggak sih, Pak? Mengurangi nilai. Oh, signifikan Ya, nggak? signifikan, mengurangi nilai. Itu makanya jangan terfokus pada pemenuhan dokumen, tapi lebih pada bagaimana kita menjadikan dokumen itu hanya sekadar potret kita dalam berkegiatan gitu ya. Jadi sebenarnya membangun zona integritas itu sederhana dan mudah kalau kita sudah memahami tentang perubahan budaya kerja itu tadi ya.
kita membiasakan tadi, setiap kita melakukan sesuatu itu harus terdokumentasi, gitu kan. Jadi, maka misalkan ketua pengadilan itu ketika membuat sebuah kebijakan, ketua pengadilan itu tidak boleh membuat kebijakan hanya lisan. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh ketua pengadilan harus dalam bentuk surat keputusan, gitu. Untuk apa? Supaya ada dasarnya nih, mengapa ada itu, gitu ya. Misalkan, satu satker menentukan bahwa, "Oh, saya ingin melakukan monitoring dan evaluasi per 3 bulan satu kali." Ya, dalam satu kegiatan apa gitu, misalkan dalam satu, kegiatan misalkan pelayanan PTSB misalkan. Oh, kami mau melakukan per 4 bulan sekali, silakan, tapi itu harus ada surat keputusannya, kemudian implementasinya adalah apa saja yang dilakukan selama kegiatan monitoring dan evaluasi itu. Kalau sudah ada, nah bagaimana tindak lanjutnya? Itu. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah Monef itu seperti kegiatan yang asal ada. Nah, padahal Monef itu menentukan keberhasilan satu kegiatan, satu program, gitu, Mas. Oke, jadi memang di situ harus ada perubahan paradigma ya, Pak, ya. Iya, Asal jangan ini aja, dokumen ada asal masukkan. iya, Sudah dimasukkan ternyata sama dengan semua dan ternyata itu iya, mengurangi nilai ya Bapak betul, ya. Nah, betul. kemudian tentu kita mengetahui bahwa pembangunan zona integritas itu ada terdiri dari beberapa komponen ya Bapak ya. Iya, Ada 2 komponen, pengungkit dan hasil. iya, Di komponen pengungkit sendiri ini ada manajemen perubahan, iya, ada penataan penata laksana, pelaksana, kemudian ada manajemen SDM, mhm, akuntabilitas kinerja, mhm, pengawasan, dan terakhir peningkatan kualitas pelayanan. iya, Sebenarnya kalau dari perspektif mhm, Bawas, dokumen atau data dukung apa mhm. yang paling sering tidak lengkap Bapak dari 5 komponen itu? Dan selain tidak lengkap mungkin ada satker yang tidak update atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan format. Itu kebanyakan dari area yang mana Bapak? Yang banyak Mas, itu pada area hasil ya. Jadi rata-rata kalau pengungkit itu biasanya lengkap ya kawan-kawan. Tapi pada area hasil itu kawan-kawan cenderung, tidak begitu memperhatikan, terutama pada bagian, survei, pada bagian survei ya. Eee, Pengungkit itu akan bisa diukur keberhasilannya itu ketika di area hasil, peningkatan, kepuasan indeks kepuasan masyarakat misalkan ya. Nah, itu kan ditentukan oleh survei. Ada kecenderungan tuh begini, membuat survei itu kemudian asal ada survei. Padahal seharusnya tidak begitu. Survei itu harus ditentukan. Untuk membuat validitas suatu sebuah survei itu paling tidak ada penghitungan. Berapa rata-rata pengguna layanan PTSP atau pengguna pengadilan dalam satu hari ya. Nah, itu kira-kira 10%-nya lah. Jadi misalkan kalau ada pengadilan yang melayani masyarakat itu satu hari kira-kira 20 orang, maka setidak-tidaknya adalah 2 atau 4 orang yang itu kemudian menjadi responden gitu ya. Nah, kalau itu kali 20 artinya 20 hari kerja maksud 20 hari saya, kerja, ya. itu artinya 4 kali 20 kan, harusnya paling tidak sebulan ada 80 orang. Nah, semakin banyak responden, itu validitas surveinya akan mendekati benar, gitu ya. Gambaran yang cukup benar. Terus jangan lupa, nanti akan ada penilaian terhadap survei itu apakah benar atau tidak, manipulatif atau tidak, nanti akan ada pengecekan terhadap responden secara acak. Jadi mohon kalau yang menyiapkan survei itu pastikan identitas responden itu bisa dibaca. Jelas ya Bapak ya? Jelas, ya Oke. misalkan nama Ahmad Syafiq, pekerjaannya PNS misalkan ya, nomor yang bisa dihubungi sekian. Jangan sampai nanti ketika tim evaluator menghubungi nama itu tidak ada. Fiktif begitu ya? Fiktif, itu menjadi, oh ini Oke. patut diduga manipulatif. Apalagi kalau misalkan, eee, surveinya hanya sekitar berapa, 20 atau 30 orang, itu evaluator bisa menduga bahwa ini bisa dikerjakan oleh orang pengadilan sendiri gitu, Internal mungkin ya, internal ya. gitu. Oke. Atau jangan-jangan ini dikerjakan oleh mahasiswa magang misalkan. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kemudian jumlah surveinya itu respondennya banyak, kemudian ketika dilakukan acak, apa namanya, pengecekan acak terhadap masing-masing responden itu bisa dihubungi dan nyata memang ada, maka itu surveinya akan
bagus hasilnya. Bagus. Jadi memang strateginya di situ ya Bapak ya. Iya, Memang verifikator juga menilai secara acak. iya, Apakah memang hasil survei itu real atau mhm, memang dibuat-buat atau manipulatif begitu iya, ya. Nah, kemudian ini yang menarik juga Bapak di teman-teman satuan kerja mungkin masih ada berpikir pengadilan itu kan ada dua pihak. Yang kalah pasti nggak suka. Yang menang pasti belum tentu juga dia mau iya. memberikan survei. Nah, sebagai tim penilai internal, itu kira-kira ada nggak tips and trick gitu untuk rekan-rekan di pengadilan untuk melakukan survei bagaimana sih supaya survei itu memang betul-betul real begitu. Dan tentu kita kan tidak bisa mengatur pengunjung Betul, betul, persidangan, kan betul. begitu tidak bisa mengatur Bapak. Tapi bagaimana sih setidak-tidaknya tips and trick supaya survei itu tadi mendekati kebenaran? Ya. Jadi gini Mas, kalau, tips yang saya sampaikan, ini pengalaman karena, ketika menjadi ketua pengadilan gitu ya. Jadi kalau melakukan survei, memang kita karena yang dilayani itu menang kalah ya, menang kalah, kan kita ada kekhawatiran nih, kalau yang kalah, nanti jangan-jangan marah gitu ya, terus surveinya jelek. Bagi kawan-kawan yang menjadi ketua pengadilan dan saat ini sedang membangun zona integritas, itu perlu ditekankan kepada seluruh pencari keadilan kita bahwa kalah menang itu adalah kewenangan majelis hakim di dalam ruang sidang. Survei ini dilakukan terhadap layanan pengadilan. Layanan itu perlu dijelaskan macam-macam. Apakah kemudian di tempat kita ini ditarik biaya parkir atau tidak, misalkan ya. Oh iya betul. Bagaimana kebersihan di kantor kita, Ya. kemudian bagaimana keramah tamahan petugas PTSP kita dalam memberikan pelayanan. Yang paling penting adalah apakah ada keterlambatan layanan dalam hal teknis peradilan. Contohnya, kalau ada orang mengajukan upaya hukum banding, apakah kemudian dikirim tepat waktu atau tidak. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi soal apakah putusannya itu menang atau kalah, itu urusannya majelis hakim. Kewenangan majelis hakim untuk menilai pembuktian dan bagaimana para pihak bisa meyakinkan hakim bahwa pihak itulah yang memang seharusnya menang. Tapi bagi kita yang menjadi ketua pengadilan, maka kita harus memastikan bahwa proses administrasinya itu tidak ada yang tertunda. Nah, itu. Di situ baru kita sampaikan, yang dinilai survei kita itu pelayanan itunya, bukan kalah menangnya, Ya, gitu. jadi memang kan pelayanan pengadilan banyak ya Bapak Iya, ya. Jadi jangan hanya terfokus pada satu persidangan saja begitu ya, betul, kan ada permintaan dokumen betul, hukum ataupun betul, informasi dan lain betul. sebagainya ya. Nah kemudian kami ingin menggali nih Pak pengalaman Bapak Ya, sebagai pimpinan, tentu kan pernah mengalami berbagai hal atau dinamika-dinamika di lapangan. Ini sebenarnya ketika Bapak menjadi bagian dari tim penilai internal, itu ketidaksesuaian seperti apa yang Bapak temukan di lapangan? Sebagai verifikator melihat dokumennya seperti ini, tapi ketika di lapangan itu kok ternyata berbeda. Itu ada nggak pengalaman menarik terkait dengan hal itu? memang berbeda ya ketika menjadi verifikator itu lebih mudah. Karena kita kan sudah disajikan data ya, disajikan data. Jadi kita tinggal menilai, ini begini, ini begini. Tapi menjadi penyaji data ketika menjadi pimpinan Satker, itu ya setengah mati menurut saya. Pertama, eh, kita harus bisa mengajak seluruh warga pengadilan yang kita pimpin itu untuk satu visi dulu, bahwa kita akan melakukan perubahan, gitu ya. Nah, kemudian baru itu tadi mengajak melakukan perubahan budaya kerja. Bagaimana kita mulai membiasakan kerja sesuai SOP dan mendokumentasikannya dalam bentuk evidence yang itu akan diupload itu. Nah, kalau menjadi verifikator Mas, itu lebih lebih mudah karena oh ini nggak cocok, ini nggak cocok. Tapi ketika menjadi penyaji penyaji data untuk diverifikasi itu, apakah memang keinginan verifikator itu seperti ini apa tidak? Gitu ya. Maka ketika saya menjadi verifikator, saya memastikan kepada kawan-kawan auditor, berikan pemahaman yang jelas betul tentang mau kita itu kayak apa. Gitu ya. Jadi, oh ternyata verifikator maunya seperti ini. Sehingga itu terkomunikasi dengan baik. Maka kita ada PIC itu. Kalau ada kebingungan, tanya. Gitu. Supaya apa? Supaya
ini terkomunikasi dengan baik dan pesan ini benar-benar sama gitu ya, visinya sama, misinya sama untuk menjadikan pengadilan itu menjadi lebih baik, gitu. Baik. Nah, ini kita berkaitan dengan, faktor hasil ya, Bapak. Tadi kan Mhm, Bapak di awal menyampaikan bahwa yang banyak jatuh itu di faktor hasil, begitu kan mhm, ya? Apalagi yang berkaitan dengan survei dong, kan mhm, begitu ya, Pak, iya, ya? Nah, itu biasanya penyebab teknis yang biasa ditemukan ketika hasil survei persepsi anti korupsi misalkan, mhm, atau survei kepuasan masyarakat mhm, tidak memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan. mhm. Itu bagaimana kira-kira dapat, kita berikan saran atau tips kepada ketua pengadilan agar nilai survei itu bisa memenuhi ambang batas nilai itu, Bapak? Jadi begini, yang kita perbaiki tidak hanya langsung pada ambang batas nilainya ya, tapi kemudian bagaimana meningkatkan nilai ini, itu harus ada kinerjanya dulu kan, gitu. Contohnya begini Mas, eee, kita dalam pembangunan zona integritas itu sering terpaku pada pemenuhan inovasi. Orang masih punya pandangan, pikiran bahwa inovasi itu identik dengan teknologi. Harus bentuk aplikasi. Sebenarnya tidak. Jadi inovasi itu adalah bagaimana terobosan yang dilakukan oleh pimpinan Satker untuk membuat pemangkasan birokrasi terhadap layanan pengadilan. Kalau saya itu selalu bilang bahwa inovasi itu harus satu memangkas birokrasi, yang kedua dia memberikan manfaat, dan yang ketiga dia harus biaya. Gitu. Kalau memang kita nggak punya biaya ya jangan. Nah, dan inovasi itu harus lahir karena persoalan yang kita hadapi. Bukan kemudian kita apa nggak boleh Pak copy paste dari satker lain. Boleh, ATM boleh, ambil, tiru, modifikasi itu boleh, tapi harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan kita, gitu ya. Artinya apa yang kita hadapi itu harus menjadi tantangan untuk melahirkan inovasi. Kalau sudah ada itu, baru kemudian kita akan menaikkan survei itu akan lebih mudah. Karena apa? Kita bisa memberikan penjelasan. Oh, di tempat kami ada beda loh dengan pengadilan yang lain. Contoh paling sederhana itu begini, Mas. Pengadilan itu sampai hari ini ya dikomplain oleh banyak pengguna layanan itu berkaitan dengan jam layanan persidangan. Sudah biasa di pengadilan negeri itu dipanggil jam 9 semuanya. Tapi disidangkannya ada yang jam 2, ada yang jam 11, ada yang bahkan sampai sore. Ini menimbulkan ketidakjelasan atau banyak kekecewaan gitu ya. Nah, bagaimana pimpinan pengadilan melihat itu? Itu saran saya dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan, majelis hakim terutama, kemudian kawan-kawan panitera pengganti dan jurusita, untuk bersama-sama kita mencari inovasi. Misalkan kemudian ditata itu manajemen persidangannya. Kalau mengundang sidang jam 15, ya jam 15 disidangkan. Jangan semua dipanggil jam 9. Terus misalkan dibuat inovasi. Di dalam atas panggilan itu disebut dipanggil jam 9 gitu ya. Oke, Terus ya. di bawah ada tulisannya, seperti undangan kalau kita upacara itu, mohon hadir 15 menit sebelum acara persidangan. Apabila berhalangan hadir, agar konfirmasi ke nomor resmi pengadilan berapa. Supaya apa? Itu terkomunikasi, gitu kan. Jadi misalkan, oh saya pengacara dari jauh, tiba-tiba kena macet, ya nggak bisa hadir. Maka saya tinggal misalkan WA saja kayak itu ya. Saya adalah pengacara perkara nomor sekian 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 yang seharusnya dijadwalkan hari ini sidang jam 10 pagi. Oleh karena saya kena macet sebenarnya difoto tuh macetannya dikirim. Maka kami mohon untuk ditunda berikutnya gitu ya, sidang berikutnya hari apa gitu. Nah, kalau itu masuk ke nomor resmi ya Mas, Ya, jangan jangan nomor jangan pribadi-pribadi, kan pribadi. itu dilarang ya, Iya, betul, nomor tidak resmi boleh. pengadilan ya, PTSP misalkan, itu masuk, terus itu disampaikan kepada majelis hakim. Majelis hakim otomatis menyampaikan kepada lawannya, ini ada WA semacam ini, bagaimana, apakah bisa ditunda atau mau menunggu
ini kalau misalkan mau menunggu ya disampaikan lagi, ternyata ini lawannya mau menunggu sekian jam gitu. Nah, dengan begitu mereka akan terlayani, merasakan, "Oh, saya Di bisa kok komunikasi." Artinya kita tidak boleh memang kita tidak boleh berkomunikasi ya, tapi komunikasinya bisa kita lakukan melalui saluran resmi itu iya, untuk mempermudah persidangan. Dengan begitu, mereka akan tahu, saya ini akan dilayani kapan, gitu kan. Jadi misalkan dia sudah datang, wah ini ternyata lawannya minta ditunda kira-kira 60 menit lagi karena dia masih masih kena macet di jalan. Saudara keberatan enggak? "Oh enggak Pak, ya sudah saya juga pergi dulu. Nanti berarti kita ini ya, kita buka jam 11." Nah gitu. Jadi kemudian bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik itu untuk itu tadi, meningkatkan kualitas survei kita pada hasil itu. baik, jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak, kuncinya jangan kita terpaku pada nilai ya Bapak ya. Tapi Mhm, kita melihat dari permasalahan yang ada di Satker, kemudian kita berinovasi, dan inovasi itu tidak hanya melulu teknologi. betul. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak, bahkan relas panggilan pun yang di bawahnya diberikan Iya, catatan. catatan itu merupakan inovasi Inovasi, yang membuat para pihak merasa terlayani. dilayani. Kan intinya begitu ya Bapak ya tadi. Betul Dan betul. mungkin tadi yang Bapak tekankan itu, mungkin di sini pelayanan harus responsif ya Bapak ya, supaya Betul. tadi yang tadi banyak keluhan kan terkait dengan jam Jam persidangan ya Bapak persidangan, ya? iya. Ya karena memang rata-rata kan template udah jam 9 dipanggil, jam 10 Betul dipanggil. betul. Itu yang makanya perlu dilakukan, perubahan budaya ya di situ. Kita jangan kemudian membiasakan diri memanggil jam 9, enggak. Tapi kalau kita jam 9 sudah ada perkara nomor 1, maka perkara nomor 2 jangan jam 9 dong, disesuaikan. Nah, itu juga majelis hakim juga harus mulai, menunjukkan bahwa majelis hakim ini pengendali loh dalam persidangan. Jadi misalkan gini, dalam sebuah perkara gitu ya, "Oh ini minggu depan ditunda ya, acaranya apa? Saksi penggugat. Mau berapa bawa berapa saksi? 2, gitu kan. Butuh berapa waktu? Oh Nah, ditanyakan langsung iya bisa ya? dong, Oke, iya. iya. Mau menerangkan apa, butuh berapa waktu? Oh, kami kira-kira butuh waktu 2 jam yang mulia. Oke, kita kasih 2 jam. Berarti kita tunda jam 9 ya, sampai nanti jam 11. Perkara berikutnya jangan dong ditunda jam 10. Iya. Di hari itu ya berarti setelah jam 11 gitu. Artinya kita memberikan keleluasaan tapi ada pembatasan bahwa, oh ya 2 jam. Nanti sama kepada pihak lawannya juga begitu, kita sampaikan hal yang sama, diberi kesempatan yang sama. Dengan begitu, maka kita bisa mengklaim bahwa layanan kami itu terukur waktunya. Itu justru yang dicari ya oleh para Betul, pencari betul keadilan. betul. Jadi nilai kepuasan itu akan bisa diukur dari situ Mas nantinya. Oh, Iya. ternyata layanan di pengadilan negeri A itu jelas kok. Saya akan dilayani sekian menit, nggak apa-apa saya nunggu. Nah gitu loh. Orang itu kan menunggu tidak akan keberatan, yang penting ada kepastian, Oke. kapan dia dilayani, gitu gitu, Mas. Baik, itu berkaitan dengan, indikator hasil ya Bapak ya. Iya, Nah kemudian, ada hal lain yang mungkin, ini sedikit, menjadi, pembahasan juga di mhm, Satker. Sebagaimana kita ketahui setiap ASN maupun pejabat, peradilan itu kan wajib melaporkan LHKPN betul dan betul, LHKSN. ya. Nah ini sejauh mana sih sebenarnya pelaporan ini itu diverifikasi oleh TPI. Nah, bagaimana persoalan ketidakpatuhan pengisian 2 dokumen ini biasanya ditemukan oleh Bawas? Dan seberapa besar sih dampaknya Pak bagi penilaian untuk WBK-WBBM? Baik, pertama, mengisi LHKPN itu wajib bagi hakim ya, bagi hakim dulu wajib, dan kalau tidak mengisi itu melanggar kode etik dan benar berlaku hakim, ya dapat dilakukan dijatuhi sanksi, direkomendasi sanksi. Kepatuhannya itu, yang pertama dinilai adalah kepatuhan pelaporannya, Mas. Yang kedua, itu adalah kepatuhan terhadap isinya. Hari ini kita belum sampai nih, melakukan verifikasi apakah isi LHKPN itu sama enggak dengan profil penyelenggara negaranya, belum sampai sana. Tapi minimal kita sudah menilai itu di apakah dia jujur atau tidak melakukan pengisian itu dari misalkan ya, ada beberapa ASN penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN atau hakim, itu LHKPN-nya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang nilainya sama.
Oh bisa begitu itu Oh, ya? Ada iya begitu itu ya? ada, itu ada. Ini berarti dia patuh melaporkan, tapi isinya nggak patuh. Artinya kan dia hanya copy paste. Nggak mungkin dong orang yang Ya, tahun ini punya hutang, masa tahun depan hutangnya nggak berkurang, kan gitu kan? sama gitu ya? Iya, kan sama. Atau minimal masa kekayaannya sama persis, kan enggak. Kalau dia punya barang, tidak bergerak misalkan, itu nilainya turun. Harga barang bergerak, barang tidak bergerak kan naik ya. Kalau barang bergerak, turun mungkin nilainya. Itu kan pasti fluktuatif. Nggak mungkin dong sama. Kalau itu sama terus, itu menjadi indikasi bahwa dia melakukannya tidak dengan kejujuran gitu. Dan impact-nya terhadap penilaian WBK ZI itu ya bisa menjadi gugur karena pengisian LHKPN itu prasyarat ya, prasyarat. Sebelum dilakukan evaluasi itu prasyarat. Jadi kuncinya itu antara lain itu harus mengisi LHKPN 100%. 100%. Jadi 100%. memang itu pun, tidak hanya kepatuhan secara formil, Iya, administratif, iya, tetapi dia harus substantif. iya, Jadi memang dari tim, penilai internal sendiri menilai LHKPN Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu isilah dengan jujur agar dapat meloloskan satuan kerjanya untuk memperoleh predikat WBK dan iya, WBBM. Nah, selanjutnya selain LHKPN mungkin ada lagi yang, berkaitan dengan riwayat, hukuman disiplin Bapak. Nah iya, ini menarik Bapak, iya. karena ini memang sedikit harus kita bahas, tapi memang agak sedikit sensitif. Nah, apa pola kesalahan berulang terkait riwayat hukuman disiplin pegawai yang membuat satuan kerja tersebut tertahan dalam proses clearance? Iya. Jadi, kita kan kalau kaitannya dengan hukuman disiplin itu N-1 sama +1 ya. Jadi, tahun penilaian ini, setahun ke belakang sama setahun setelahnya itu tidak boleh ada kumdis. 1 tahun sebelumnya, Sebelumnya dan 1 tahun setelahnya setelahnya itu tidak tidak boleh tidak ada boleh ada kumdis. kumdis. Baik. Nah, masalahnya adalah kemudian ada yang di satu satker itu tahun ini ada kumdis, tahun depan ada kumdis lagi. Nah, itu kan berarti ya dia menjadi 2 tahun 2, dong. Nah, 2 tahun ya, menjadi tidak bisa mengusulkan BPK. Nah, ini menjadi koreksi bagi pimpinannya. Oh, berarti dia pengendaliannya, APIP-nya itu tidak jalan di situ pengendaliannya. Seharusnya kalau sudah pernah ada terjadi misalkan misalkan ya, contohnya pelanggarannya jurusita tidak menyampaikan relas dengan benar misalkan. Kok di tahun berikutnya ada lagi sama, itu menjadi kesalahan yang berulang. Nah, strateginya supaya itu tidak terjadi, itu ya ketika sudah ada kumdis, maka dilakukan evaluasi, monitoring evaluasi secara menyeluruh, kemudian ketua pengadilan melakukan pengawasan yang lebih intensif, meningkatkan pengawasannya supaya tidak terjadi pelanggaran itu. Jadi setahun ke depan itu tidak boleh terjadi. Jadi misalkan 2025 terjadi pelanggaran, maka dia bisa mengusul di 2027. Kalau di 2026 tidak ada tidak ada pelanggaran. pelanggaran. Berarti memang itu harus dipastikan betul oleh Betul, pimpinan melaksanakan perma tentang pengawasan melekat agar 1 tahun berikutnya itu tidak ada betul. Nah, penjatuhan disiplin. yang menjadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan, Iya, itu kan ada gini, ada satker yang kemudian dia ketempatan. Misalkan ada orang nih, aparatur pengadilan melakukan kesalahan di tempat lain. Kemudian dia kena demosi. Demosinya di tempat yang baru membangun WBK. Sudah usul nih, sudah penilaian, sudah proses penilaian oleh Badilum. Kemudian dari Badilum lolos, diusulkan ke TPI. Ternyata di tengah itu ada misalkan itu tadi penempatan yang sedang dikumdis ke tempat dia. Itu banyak yang khawatir. Kalau yang semacam itu nggak masalah. oh tidak menjadi Tidak masalah ya Bapak ya? masalah. Mungkin TPI juga sudah ini ya, sudah Ya, mengetahui hal itu ya? artinya satker itu hanyalah menjadi satker tempat dilaksanakannya pembinaan Oke. bagi ASN atau aparatur pengadilan yang dia kena kumdis. Jadi dia bukan melakukan kesalahan di satker itu. Nah, gitu tuh nggak masalah. Artinya justru itu kalau misalkan dia bisa menunjukkan before after-nya bahwa yang bersangkutan ketika dibina di satkernya itu menjadi lebih baik,
Nah, gitu ya, parameter kinerjanya misalkan dulu di satker sebelumnya itu sering tidak masuk misalkan, tapi di satker yang sedang membangun ini, tempat dia dibina ini ternyata bagus, prestasinya bagus, kinerjanya bagus, bisa diukur, ada hasilnya, maka itu nilai tambah bagi satuan kerjanya. Oh, jadi di situ juga memberikan kesempatan untuk satker tersebut membuktikan bahwa ada before and after ketika yang bersangkutan itu menjalani Iya, pembinaan ya Bapak ya. iya. Tapi kalau berkaitan dengan satker yang tempat dulu Oh, ditempati, dia tetap tidak bisa mengusulkan, karena memang sudah karena ada memang masalah kerjanya itu di ya. sana, iya, Oh ya, iya, berarti harus hati-hati juga untuk betul, pimpinan yang sekiranya diusulkan, jangan sampai nanti ada betul, pelanggaran disiplin bagi betul, para anggotanya ya. betul. Nah, kemudian ini sebenarnya apa Bapak kendala paling umum terkait dengan tindak lanjut masyarakat atau pengaduan? Mhm, Karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu semua sobat podium, di dalam SK KMA 58 tahun 2019, di sana disebutkan bahwa masyarakat umum dapat melakukan pengawasan terhadap satuan kerja yang diusulkan untuk ZI, WBK, WBBM. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah sejauh mana tim TPI itu menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut? Dan apakah pengaduan tersebut harus dituntaskan sampai adanya penjatuhan disiplin baru Satker tersebut bisa lolos? Atau memang sudah dilaporkan saja, coret? oke. Bagaimana itu Bapak? Kaitannya dengan pengaduan masyarakat, Mas, itu perlu dibagi dua. Yang pertama, sifatnya hanya komplain terhadap pelayanan. Contohnya misalkan masyarakat mengeluh kamar mandinya kotor misalkan ya. Itu kita menilainya bukan pengaduan, itu adalah komplain. Jadi hal yang semacam itu boleh ditindaklanjuti langsung oleh Satker. Nah, gitu. Tapi kalau sifatnya adalah pengaduan kaitannya dengan perilaku, etik, harus disampaikan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi Siwas. Kalau itu disampaikan kepada Satker, maka kewajibannya hanyalah dia meneruskan itu kepada Badan Pengawasan. Itu sudah selesai. Apakah kemudian nanti itu terbukti atau tidak, itu kewenangan Badan Pengawasan. Tapi kalau itu yang sifatnya komplain, nah itu harus segera harus segera Tindak ditindaklanjuti. lanjuti ya Heeh, Bapak ya? heeh. Jadi kami akan menilainya bahwa tindak lanjut itu dua itu tadi. Kalau dia kaitannya pengaduan kaitannya dengan etik, penanganan perkara atau etik murni lah ya itu ke aplikasi Siwas dilaporkan. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka gugur kewajibannya. Tapi kalau yang sifatnya komplain, misalkan antrian sidang lama, itu Mmm, harus ada tindak lanjutnya. Itu nilai tambah. nilai tambahnya jadi kalau misalkan ada komplain, pengaduan dari masyarakat, "Oh Hmm, ternyata pelayanan pengadilannya seperti ini." Tapi berkat Eee, berkat ketua pengadilan yang lihai di ya, situ, mengubah komplain itu menjadi, suatu pembaruan atau suatu perbaikan, itu menjadi nilai tambah, Pak? ya, Menjadi nilai tambah untuk penilaian ya? iya, Oke ya, baik. Nah, kita akan lanjut ke masalah selanjutnya, yaitu berkaitan dengan wawancara atau pendalaman, Bapak. iya, Nah, ini kan sebagaimana kita ketahui salah satu instrumen dalam manajemen perubahan itu adanya, role model, Bapak. iya, Atau di situ disebutnya itu selain role model juga ada agen perubahan. iya, Nah kan ini agen perubahan itu kan selalu membuat proposal terkait dengan, kinerja kerja dia apa yang akan diberikan kepada satuan baik, kerja. Nah sebenarnya kendala apa yang sering muncul ketika pimpinan sebagai role model atau agen perubahan ini tidak bisa menjelaskan secara konsisten inovasi yang ia gagas, dan dia klaim di dokumen yang diajukan. Itu bagaimana Bapak? iya. Jadi gini Mas penjelasannya, role model itu memang nanti pimpinan ini ya, nanti ketika wawancara desk evaluasi itu akan, banyak ditanyai oleh tim evaluator. Yang menjadi kesalahan itu rata-rata mereka fokus pada jawaban normatif. Seharusnya itu tidak pada jawaban normatif, tapi yang sudah dilakukan. Jadi jawaban itu harus implementatif. Nah, apa yang sudah dilakukan? Kaitannya dengan agen perubahan juga demikian. Jadi agen perubahan itu seperti yang saya bilang tadi, karena dia akan membuat inovasi, dia boleh mencontoh tempat lain. Tapi tetap harus disesuaikan dengan persoalan yang kita hadapi di satker kita.
Karena setiap satu satker dengan yang lain itu bisa jadi yang dihadapi mirip, tapi pasti tidak sama. Nah, jadi agen perubahan ketika membuat inovasi, dia betul-betul harus paham persoalan yang dihadapi oleh satker, kemudian inovasi itu hadir sebagai sebuah solusi. Dengan begitu dia akan mudah menjelaskannya. Beda kalau dia hanya ambil di sini. Nah, dan yang paling penting, Mas, kaitannya dengan itu, implementatif tadi, yang perlu harus dilihat adalah misalkan kita satuan kerja sudah punya inovasi. Yang harus kita lihat, sudah berapa banyak inovasi ini digunakan. Itu yang bisa menjawab hanya survei. Kekhawatirannya itu biasanya itu mekanismenya top down. Jadi ide itu ada dari ketua. Terus itu loh di satu sana ini bagus nih, kemarin dapat ini. Top down kan? Ya. Tidak dipahami persoalan sesungguhnya di tempat kita apa. Nah, akhirnya apa? Ketika dijelaskan melalui des evaluasi itu bagus jawabannya ya, dokumennya bagus, jawabannya oke, kita lakukan verifikasi lapangan. Dicek secara Dicek real dong, ya. ya kan setelah tahapan des evaluasi kan ada tahapannya verifikasi lapangan, Verifikasi. Verlap kan. Verlap. Nah, ketika kita lakukan verifikasi lapangan, di sanalah baru ketahuan ternyata front office kita PTSP itu tidak ada yang tahu tentang aplikasi itu. Lo kan horor itu, Oh, iya. ya kan? Itu kan berarti benar-benar aplikasi ini top down, bukan lahir karena tantangan yang muncul. Nah, lebih horor lagi kalau kemudian ternyata masyarakat tidak tahu ada aplikasi itu, atau tahu ada videonya, ada rekamannya begitu ya. Tapi ketika kita cek, ternyata penggunanya baru 1 orang. Nggak bisa dong itu diklaim sebagai sebuah keberhasilan gitu. Jadi mekanismenya banyak gitu. Sehingga ketika yang banyak dikhawatirkan kan ketika wawancara itu ya, bagaimana itu ada. Yang penting wawancara itu tadi, jawabannya adalah jawaban bukan normatif, tapi implementatif. Sehingga itu dicatat oleh evaluator ketika nanti dilakukan verifikasi lapangan, itu sesuai antara apa yang disajikan ketika wawancara des evaluasi itu dengan hasil di lapangan. Verifikasi lapangan ada 2 loh, Mas. Ada 2, Pak? Ada 2. Verifikasi lapangan yang terbuka dan verifikasi lapangan yang tertutup. Nah, tertutup ini, nah di tahun yang lalu 2025 itu banyak satker itu yang gagal karena dia hanya fokus pada verifikasi lapangan yang terbuka. Verifikasi lapangan tertutupnya tidak diperhatikan sama sekali. Gitu. Yang terjadi apa? Ya, ketika verifikator lapangan kan datang ya, yang terbuka itu datang, pakai surat tugas, melakukan pengecekan, melakukan wawancara itu, wah disiapkan betul, disupport datanya penuh kan. Artinya satker sudah tahu betul. ya, ada yang datang ya, nih. Ternyata ada verifikasi lapangan tertutup. Ini bentuknya biasanya misteri shopper gitu ya. Jadi orang datang, duduk-duduk, cita-cita, sana-sini. Itu akhirnya baru ketahuan bahwa ternyata internalisasi zona integritas itu belum terlaksana dengan baik. Contoh paling sederhana itu begini. Ketika des evaluasi sudah bagus gitu ya, verifikasi lapangan yang terbuka itu juga sudah bagus, datang verifikasi tertutup nih. Ada orang datang, duduk-duduk nih ya, duduk nih Mas, di pos satpam gitu. Ngomong-ngomong, Pak, kok itu ada tulisan ya, pembangunan zona integritas itu, oh apa tuh Pak itu Pak? Misalkan gitu ya. Ditanya ya? Ditanya nih. Kita ini security ini, kita enggak mungkin apa sosialisasinya kurang, apa gimana ya, security ngomong gini, itu kan cuma bisa-bisanya Pak Ketua saja. Coret itu. Coret itu Pak. Iya, itu coret. Karena bahaya apa? tuh. Iya, berarti internalisasi nilai-nilai zona integritas itu belum sampai menyeluruh pada seluruh aparatur, termasuk tenaga pengamanan. Walaupun sekarang ini dia outsourcing ya, itu tetap harus ada. Minimal ya, pengalaman saya dulu ketika menjadi pimpinan satker itu, saya mensosialisasi kepada tenaga-tenaga yang di depan itu yang tenaga pengamanan. Saya bilang, penggunaan zona integritas itu adalah kita tidak boleh menerima apapun dari orang yang datang ke pengadilan. Gitu. Jadi ketika ada verifikasi lapangan tertutup, gitu ya, tanya, itu ada zona integritas apa? Ya sekutunya bilang,
kata Pak Ketua kita sudah tidak boleh menerima apapun. Nah, gitu. Disampaikan ya Sampaikan, tujuannya sampaikan. apa. Nah, Oke. terus ini biasanya mekanisme yang dilakukan itu sederhana, pakai para ahli hisab yang merokok. Dikeluarkan Ah, rokok nih, iya. keluarkan rokok kan, sama security-nya, "Rokok Bang." Nah, Ah, kasih satu itu. iya. Nah, kalau security itu ambil, coret. Oke. Nah, gitu. Itu Itu sederhana, hal sederhana ya, Pak, sederhana. ya, tapi bisa mengetahui ya. Padahal bagi, orang-orang yang biasa merokok itu, berbagi rokok itu adalah bagian dari persaudaraan kan, Persaudaraan. brotherhood kan gitu. Iya. "Coret rokok Mas," ya gitu. Sebutnya apa, Pak? Diplomasi rokok. Ah. Nah, itu. Tapi itu kalau di dalam penilaian BPK ya, itu coret. Coret, ya. Berarti sedetail itu Ya, tim penilai internal itu menilai suatu satker yang diusulkan ya, Bapak, ya. betul, Nah, betul. tadi saya menarik, Pak, yang Bapak sampaikan itu jawaban dari para pimpinan ketika desk evaluation itu Mhm. terlalu template, Iya, terlalu normatif mhm, begitu ya. mhm. Itu sebenarnya apa sih tips and triknya gitu supaya, yang mulia Bapak Ibu Ketua Pengadilan itu ketika desk evaluation itu tadi tidak hanya mengenakan pendekatan top down, kalau bisa bottom up gitu kan dari Mhm. teman-teman di bawah juga Iya. mengetahui. Itu bagaimana sih tips and triknya? Jadi, itu dari sejak awal pembangunan ya, sejak awal pembangunan itu, teorinya sudah dikuasai nih, teorinya sudah dikuasai, kemudian diimplementasikan kepada kegiatan keseharian. Nah, nanti itu harus sering-sering tuh, ngobrol sama kawan-kawan yang lain, tim pembangunan itu, "Ini bagaimana? Kita sudah sampai apa tahapan ini bagaimana?" Gitu. Sehingga, ketika nanti diwawancara itu kita tidak hanya normatif yang kita sampaikan, tapi itu tadi lebih pada implementatif. "Oh, begitu ya." Terus memastikan dan itu jangan capek ya, jangan capek untuk selalu turun memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan pimpinan itu sampai ke bawah itu benar seperti yang apa yang diinginkan. Nah, gitu. Bila perlu, kalau pengalaman saya ya, melakukan pengujian-pengujian. Jadi pengalaman saya itu bekerja sama dengan kampus. Kampus kita kerjasama untuk melakukan namanya uji integritas layanan pengadilan, gitu. Nah, uji integritas layanan pengadilan itu, untuk kita menilai apakah kemudian layanan di pengadilan kita itu sudah, memenuhi standar integritasnya, gitu. Contohnya misalkan kampus gitu ya, datang, mahasiswanya yang melakukan, penelitian gitu Penelitian. ya, penelitian. Nah, apalah diupayakan, eee tolong dibantu apa, ya itu juga nanti mereka memberikan penilaian ya, oh ternyata ini sudah cukup cukup atau ini kurang perbaikannya di sini. Begitu. Oh, Se memberi feedback gitu ya? iya, Memberi feedback iya kepada iya, ketua pengadilan. dari pengadilan. Sehingga ketua pengadilan bisa, apa namanya, bisa membuat kebijakan dan memastikan kebijakan itu berjalan dan berintegritas. Kalau pengalaman saya yang saya lakukan adalah saya, meluangkan waktu pada 1 minggu itu, ada hari tertentu yang saya pilih secara acak, yang saya kemudian mewawancari secara langsung kepada pengguna layanan pengadilan yang saat itu sedang melakukan antrian di pengadilan, itu saya tanya, "Apa yang perlu diperbaiki dari layanan ini?" Dan tidak perlu takut untuk, menyampaikan. Tapi saya tidak sendiri, karena kalau saya sendiri, nanti saya bisa melanggar KIPPH, menemui para pihak kan, Ya. walaupun di ruang terbuka. Maka saya mengajak biasanya pejabat struktural untuk memastikan bahwa ini tidak ada pembicaraan yang berkaitan dengan perkara, murni untuk memperbaiki pelayanan pengadilan, kemudian itu kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelayanan kita atau rumusan kebijakan baru dalam bidang pelayanan. Ini Gitu. menarik, Pak, tadi. Jadi yang saya tangkap Mhm. dari pengalaman Bapak ternyata kesuksesan untuk, pembangunan zona integritas ini tidak terlepas dari, keaktifan dari pimpinan ya, Iya. untuk Mhm. bisa membumikan apa yang akan dituju tadi zona integritas termasuk juga tadi ya, meminta langsung feedback dari Betul, pengguna layanan betul, gitu ya, tidak perlu sungkan-sungkan, betul. bahkan di situ kalau perlu tadi ditemani supaya tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ya. Itu menarik sekali. Sobat Podium terkait dengan tadi pengalaman dari, Bapak ya. Nah kemudian tadi, Bapak berkaitan dengan, evaluasi lapangan Pak.
Ya, ini nih yang menarik Pak, karena ini kan titik poinnya menentukan apakah ini sesuai nggak dengan yang Ya, dikirimkan. Sebenarnya aspek teknis apa yang paling sering ditemui Bawas Pak, ketika kondisi real pelayanan tidak sesuai dengan paparan dokumen? Yang sering terjadi deh gitu. ya. Yang sering terjadi Mas, itu tadi, ketika misalkan dipaparkan tentang inovasi gitu ya, wah paparannya bagus banget. Tapi itu tadi, ternyata ketika kita lakukan verifikasi lapangan tidak implementatif. Ternyata aplikasi itu atau inovasi itu tidak ada yang menggunakan. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Itu juga ada. Nah, maka inovasi itu harus berbasis pada persoalan yang muncul, kemudian itu bagaimana mengatasi solusi atas persoalan itu, itulah yang menjadi inovasi. Kalau dengan begitu, maka nanti ketika diverifikasikan, maka akan sama. Akan sama. Yang banyak terjadi kegagalan di rata-rata di situ. Jadi itu hanya mengambil dari mencontoh dari replikasi Satker dari lain, satker lain, kemudian tidak ada penyesuaian dengan kebutuhan yang ada di kita, maka nggak bisa ini, nggak bisa itu tadi, meningkatkan area hasil ya. hasil. Masyarakat tidak puas, "Kami nggak butuh itu kok." Mhm. Berarti selain ATM juga harus adaptif ya, Pak, ya? Iya, Jadi harus tidak adaptif. hanya nih, kita ambil ide dari satker lain, Betul, ATM begitu kan betul, kebanyakan begitu ya, betul, Bapak, ya, betul. ATM, tapi kalau tidak adaptif atau tidak aplikatif, percuma jadi penilaiannya, Percuma. Pak, ya? Iya. Oke, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan evaluasi lapangan itu apakah dari tim penilai internal itu, mengantongi nilai-nilai tersebut secara sendiri atau misalkan disampaikan kepada Badilum untuk bisa melakukan pembinaan terhadap satker-satker tertentu terkait dengan hasil evaluasi tersebut. Ada nggak koordinasi seperti itu, Bapak? Kalau hasilnya biasanya setelah terakhir semuanya diumumkan, setelah pengumuman, kemudian berganti tahun, ketika mau mengawali penilaian yang tahun berikutnya itu biasanya ada permintaan dari Badilum untuk menanyakan satker-satker yang dulu tidak lolos itu kira-kira apa saja yang mau dijadikan sebagai bahan evaluasi sebagai satker pembina ya itu Jadi ada ya, Pak, ya, ada. permintaan untuk bisa disampaikan Iya, kendala-kendala di iya, lapangan iya, seperti apa. iya, Nah, kemudian tadi kita kembali ke awal, Pak, bahwa memang harus ada koordinasi berjenjang ya, Bapak, ya. iya, Dari Bawas, kemudian dari Badilum ke PT, ke PN, hingga akhirnya nanti dari satuan kerja tingkat pertama melakukan penilaian mandiri, kemudian di situ dilakukanlah, pendokumentasian dan dikirimkan ke PMPZI ya, Bapak, ya. hmm. Nah, kendala koordinasi apa yang sering ditemukan antara satuan kerja dengan pengadilan tingkat banding, Pak, dalam proses verifikasi? Ada nggak kira-kira dari Bawas? Biasanya itu satuan kerja tidak berkoordinasi dengan pengadilan tingkat banding. Nah, jadi dia memahami sendiri tuh. Maka kalau tips yang saya sampaikan sejak awal, sejak pembangunan itu perlu melakukan koordinasi dengan pengadilan tingkat banding. Seperti apa yang diinginkan atas mekanisme penilaian dan penyiapan dokumen itu. Nah, demikian juga pengadilan tingkat banding supaya tidak terjadi miss, maka dia harus selalu berkoordinasi dari awal dengan Badilum, gitu. Maka di 2026 ini, kita menyiapkan PIC itu dengan maksud supaya menghindari miss itu. Jadi kalau misalkan dari Badilum sudah menginventarisir ada pertanyaan-pertanyaan dari satker di bawah, baik dari pengadilan tinggi selaku penilai yang pertama, itu ada kesulitan apa? Misalkan bagaimana tentang ini, bagaimana tentang survei, apa yang harus dipedomani, bagaimana mekanisme pekan survei itu seperti apa, itu kalau bingung tanya. Jadi nanti dijelaskan oleh badan pengawasan supaya itu tadi sama, sama. Jadi tidak ada perbedaan persepsi. Harapannya dengan begitu semua satker bisa melaksanakan dengan baik sehingga tujuan untuk pencapaian zona integritas secara menyeluruh itu menjadi tercapai. Jadi memang dari tahun 2026 ini ya, Pak, ya, Bawas itu sudah membentuk suatu tim ya, Pak, ya? Ya, Nama timnya tadi? kan kita ada namanya tim penilai internal itu sudah Ya, dibentuk. Nah, dari tim penilai internal itu kita membuat PIC PIC, masing-masing, ya oke. Itu gitu. untuk PIC itu bisa dihubungi oleh satuan Oh kerja enggak, seluruh dihubungi Indonesia? oleh Badilum. Oh, Badilum Oleh ya, ya, berarti. ya. Jadi koordinasinya memang Koordinasinya dengan Badilum, Badilum ya? ya, Karena ya. memang menghindari kontak langsung dengan tingkat pertama. Kan kita nanti ada benturan kepentingan dengan tingkat pertama selaku satker yang akan dinilai.
Tapi kalau dengan Badilum kan satker pembina gitu ya. Ya. Jadi dan pertama itu, yang kedua supaya persoalan yang ada di satu satker itu solusinya sudah dipahami oleh Badilum sehingga kalau ada satker lain yang kemudian punya persoalan sama itu tidak perlu lagi ditanyakan, sudah tahu solusinya begini. Baik, kan kalau di lapangan itu Pak, setelah hasil penilaian itu kan pasti diperiksa oleh hakim, di pengadilan tinggi ya Pak ya, Ya, dan tentu itu ada laporan hasil pemeriksaan ya Pak. mhm, Dan tentu pengadilan tingkat pertama juga kan harus menindaklanjuti kan begitu ya Bapak ya. mhm, Kalau misalkan ketika di pengajuan ternyata laporan hasil tindak lanjutnya itu tidak ada dilakukan, hasil dari pengawasan itu mhm. bagaimana Bawas bisa mengetahui clearance-nya seperti apa? Nanti ada ini, menu tentang tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, apakah kemudian itu sudah ditindaklanjuti 100% atau tidak? Kalau tindak lanjutnya belum 100% itu dicoret. Kita tidak akan melakukan verifikasi lebih lanjut karena tindak lanjut pengawasan itu harus 100%. Pengawasan 100% iya, ya? pengawasan Oke. itu bukan hanya dari pengadilan tingkat banding. Jadi termasuk pengawasan hakim pengawas bidang di satkernya itu. Jadi nanti kita akan lihat itu, laporan hasil pengawas bidang, tindak lanjutnya seperti apa, sudah belum 100%. Kalau belum, ya itu coret, Coret. coret. Jadi pengawasan itu bukan hanya BPK atau BPKP ya, atau pengawasan daerah tingkat banding, bukan. Tapi termasuk hakim pengawas bidang. Maka bagi satker yang membangun zona integritas dan dia sudah menerapkan ampuh dari Badilum secara tertib dan konsisten, insya Allah lolos. Berarti kuncinya juga di situ ya, Bapak, Iya, ya? karena itu tadi, kalau ampuh kan ada istilahnya apa, audit silang Audit ya, audit silang, silang. betul. Nah, itu kalau sudah terbiasa melakukan ampuh, ada audit silang, maka dia sudah punya tuh evidence menindaklanjuti 100% hasil temuan pengawasan. Karena temuan pengawasan itu termasuk hakim pengawas bidang. Oke, jadi jangan hanya, terpaku kepada pengawasan PT saja, begitu ya, Betul, Bapak, ya? betul, betul, Hakim pengawas bidang pun betul, jika ada hasil laporan harus ditindaklanjuti, betul, seperti itu betul. ya, Bapak, ya. Nah, kemudian, permasalahan selanjutnya mungkin, melihat dari sumber daya, Bapak. Mhm. Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang, sama. Oke, Artinya ada yang, kekurangan secara kuantitas oke, dan itu tentu menjadi hambatan tersendiri. oke. Nah, sebenarnya apa sih strategi teknis yang terbukti berhasil membantu satuan kerja dengan sumber daya terbatas, namun dia tetap bisa lolos verifikasi? Kalau ini bukan dari kacamata verifikator ya, ini Oke, kacamata pengalaman sebagai pernah menjadi pimpinan Satker. Saya pernah memimpin satuan kerja pengadilan yang sumber dayanya kurang dan 70% itu sudah mendekati usia purna bakti, ya. Tapi bisa itu dapat dapat BPK. Kuncinya adalah pemilihan tim kerja. Pemilihan tim kerja. Jadi kita betul-betul bentuk dulu dengan wakil, ajak sekretaris, ajak panitera, beberapa orang hakim yang punya komitmen untuk kita melihat secara menyeluruh nih kondisi satker kita kayak apa. Itu terus terang saja apa kelemahannya apa, baru kita pilih tim kerja yang sesuai dengan hambatan yang sudah kita inventarisir. Nah, jadi misalkan pengalaman saya, oh ternyata hambatan kita 70% orang purna bakti gitu ya, mau purna bakti. Mau purna bakti itu kelemahannya apa? Sulit untuk diajak berubah, misalkan ya. Kemudian kalau teknologi dia kurang bisa adaptif gitu ya. Maka kita cari tim kerja yang bisa mempengaruhi untuk pola perubahan budaya kerja, bagaimana yang bisa mengajarkan menjadi bersahabat dengan teknologi. Nah, itu kita pilih tim kerjanya. Setelah kita pilih tim kerjanya, itu baru kita briefing tim kerjanya. Kalau dalam zona integritas, namanya kita membuat program kerja, oke. menentukan rencana aksi. Mau ngapain nih kita nih? Nah, itu yang. Jadi sebenarnya itu kalau kita sudah terbiasa melakukan perencanaan, eksekusi, monitoring, tindak lanjut itu akan terbiasa begitu. Gitu. Nah, itu kan ini ya Pak ya, kecerdasan dari pimpinan ya untuk bisa menilai lapangan, termasuk juga menilai tim kerja mana yang cocok. Ya, Begitu ya Pak ya, 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 kuncinya di situ ya ya. Bapak. Nah, kemudian jika suatu satuan kerja nih sudah
lolos, Ya, kemudian dapat predikat. ya, Nah, itu kan suatu saat bisa dicabut, Pak. betul. Itu alasannya kenapa? Alasannya itu biasanya satu, budaya integritasnya menurun. Nah, kita kan melakukan monitoring dan evaluasi ya, monitoring dan evaluasi. Eh, Berdasarkan monitoring dan evaluasi kita, ternyata satuan kerja itu menurun budaya integritasnya. Jadi kalau ketika waktu penilaian kita pembangunan zona integritas sampai mendapat sertifikat itu tidak ada nih pertemuan antara para pihak dengan aparatur pengadilan karena ada batas yang sudah dibuat misalkan. Ini contoh ya. Iya. Ternyata ketika kita melakukan Monef itu batas itu sudah tidak ada lagi. Kemudian bercampur. Misalkan ketemu di kantin mana, itu bisa kita cabut. Bisa dicabut, Bapak? Bisa dicabut. Nah, kewenangan untuk mencabut itu ada di siapa, Bapak? Ada di TPI, tapi tetap TPI. yang mencabut nanti Kemenpan. Kemenpan. Kalau WBK kita hanya mengusulkan. Mengusulkan. Jadi kalau WBK, TPI mengusulkan untuk pencabutan, Pencabutan. dan mencabut adalah Kemenpan. Kalau BPM Kemenpan yang mencabut. Baik. Kemudian apa saran teknis yang dapat Bapak sampaikan mungkin kepada Yang Mulia para pimpinan pengadilan agar satuan kerja yang dipimpinnya dapat mengantisipasi ketidaksesuaian antara data dukung, hasil survei, dan kondisi lapangan yang tadi Pak, yang verifikasi lapangan itu. Bagaimana Pak untuk bisa teknisnya ketua pengadilan itu bisa mengantisipasi? Baik, jadi kepada kawan-kawan yang hari ini mendapat amanah menjadi ketua pengadilan negeri dan sedang membangun zona integritas, tips yang mau saya sampaikan adalah pertama, kawan-kawan harus melakukan pemetaan terhadap persoalan yang dihadapi oleh satkernya. Karena dari situ akan melahirkan inovasi. Yang penting itu dulu. Yang kedua, berdasarkan pemetaan persoalan itu, kawan-kawan bikin rencana aksi yang itu melibatkan seluruh aparatur pengadilan tanpa terkecuali, termasuk yang mengelola kantin. Kantin itu kadang-kadang orang luar. Jadi perlu kawan-kawan sampaikan kepada seluruh orang yang ada di satuan kerja. Kawan-kawan sekalian, sampaikan bahwa pengadilan ini hari ini mencanangkan untuk membangun zona integritas. Zona integritas itu jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, yang bisa mereka pahami, tidak usah bahasa langit gitu ya. Sehingga nanti semua paham, semua mendukung. Setelah semua mendukung, maka jalan untuk melakukan pemenuhan dokumen itu hanyalah menjadi semacam kebiasaan kita mendokumentasi atau mencatatkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, nanti di area hasil, kalau ini sudah beres, maka secara otomatis area hasil itu akan meningkat. Karena orang ketika akan ditanya pasti akan jawab, oh pengadilan itu bagus kok. Nah itu, begitu sudah jawab bagus itu berarti kepuasan masyarakat sudah bagus terhadap pelayanan kita. Baik, itu tadi tips and trick yang bisa kita aplikasikan di satuan kita kerja masing-masing, dan tentu kita dapat sesuaikan juga dengan sesuai dengan dari keadaan satuan kerja masing-masing. Dan kemudian ada lagi Bapak, mungkin ini sebelum kita tutup, ada yang bertanya, selain ada zona integritas juga ada yang namanya SMAP. Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Itu kan kalau kita lihat regulasinya kan ada di SKK Bawas ya Bapak. Betul. Nomor 15 tahun 2024. Mungkin rekan-rekan di daerah bertanya, sebenarnya SMAP ini apakah turunan dari untuk dari pembangunan zona integritas atau sistem tersendiri? Dan apakah penilaiannya sama? Seperti apa untuk SMAP itu? Baik. SMAP berbeda dengan pembangunan zona integritas. Dia tersendiri dan hari ini, tahun ini kalau saya tidak salah itu hampir semua pengadilan kelas 1A itu diwajibkan ya secara mandatori untuk membangun SMAP. Karena itu didasari pada pemikiran bahwa sesungguhnya judicial corruption itu ya penyuapan gitu ya. Penyuapan. Artinya bentuknya bisa penyuapan, bisa gratifikasi. Maka Badan Pengawasan membuat program sistem manajemen anti penyuapan.
dan itu berbeda dengan zona integritas. Mekanisme pelaksanaannya sebenarnya menurut saya lebih sederhana gitu ya daripada pembangunan zona integritas. Karena pertama, yang menilai badan pengawasan berikutnya adalah ketika pembangunan SEMAP itu dilakukan pendampingan penuh oleh badan pengawasan. Jadi pendampingan penuh itu dari sejak nanti pembangunan, sudah ada pencanangan, ada pendampingan tahap 1, nanti pendampingan penyusunan dokumen, kemudian penyusunan pembuatan register risiko, itu dilakukan pendampingan. Dan pendampingan itu yang dinilai juga dua, bukan hanya satker, pendampingnya juga dinilai. Kalau satkernya lolos mendapat predikat SEMAP, maka pendampingnya juga dapat nilai tambah. Tapi kalau satker yang didampingi tidak lolos, pendampingnya juga akan mendapatkan evaluasi gitu ya. Nah, dalam SEMAP itu dilakukan 2 kali penilaian. Pertama adalah pembangunan, nanti kalau lolos akan mendapat sertifikat pembangunan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi. Kalau evaluasi sudah dapat, maka otomatis satker itu sudah berpredikat menerapkan SEMAP. Nah, dia tidak lagi harus melakukan tidak harus lagi melakukan penilaian lagi, cukup dia melakukan kegiatan yang secara berkesinambungan itu memastikan bahwa SEMAP itu tetap ada dan digunakan di dalam layanan pengadilan itu. Jadi tidak lagi harus membuat penilaian-penilaian lagi enggak, tapi tetap memastikan saja ada langkahnya. Nanti tetap ada diberikan modul untuk pendampingan. Ada Ada tahapan-tahapannya tahapan tentu yang itu ya. berlanjut, ya. Dan itu pembangunannya full pendampingan dari Pendampingan. Bawas, Ya. begitu ya Bapak ya. Ya. Oh, jadi itu ya perbedaannya ya kawan-kawan. Dan tentu sama-sama duanya memiliki tujuan yang baik ya Bapak ya, untuk mewujudkan satuan kerja pengadilan yang adaptif, kemudian akuntabilitas, profesional, terbuka dan juga transparan dan juga berintegritas begitu ya. Mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement Bapak yang akan disampaikan kepada para pemirsa di luar sana? Baik, bagi kawan-kawan ketua pengadilan, kawan-kawan hakim maupun kawan-kawan aparatur pengadilan negeri seluruh Indonesia yang menonton podium, saya mengajak mari kita wujudkan pengadilan negeri yang berintegritas, yang akuntabel dan profesional, dan itu dimulai dari hal yang sederhana dan dimulai pada sekarang juga. Saya yakin dan percaya bahwa pengadilan negeri akan bisa menjadi lebih baik ketika kita semua berkomitmen untuk menjaga integritas. Baik, terima kasih Bapak. Closing statement-nya sangat luar biasa. Mari kita sama-sama membangun peradilan Indonesia sesuai dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dan tentu untuk mewujudkan visi itu tidak dapat bekerja sendiri. Tapi kita harus bersama-sama dengan komitmen bersama mewujudkan lembaga peradilan Indonesia yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Demikian mungkin dari kami untuk episode kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Mahkamah Agung, salam integritas.